beberapa minggu yang lalu memasuki tahun yang baru, kita telah menerima firman Tuhan yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat dari sukacita dan iman. Iman adalah penyebabnya dan sukacita adalah hasilnya. Dan selanjutnya juga kita dengar firman Tuhan, apa itu iman? Iman ya, yang menjadi penyebab sukacita dalam kehidupan kita itu. Dan kita mendengar firman Tuhan dengan sangat jelas bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Jadi sukacita itu akan muncul saat kita memiliki ketaatan kita yang sungguh kepada firman Tuhan ya. Dan kita juga melihat itulah yang terus menerus baru saja juga kita dengar selesai kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya ya, yang mentaatinya, yang mematuhinya, yang menjalankannya ya, yang menanamkannya di dalam hatinya. Dan minggu yang lalu kita memberi satu contoh kan ya, kita lihat contoh bagaimana ketaatan kita akan apa yang difirmankan Tuhan mengenai waktu yang dianugerahkan dalam Tuhan kepada kita. Itulah yang akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan melihat contoh yang kedua, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita untuk kita taati mengenai pikiran kita ini. Bagaimana kita bertaati apa yang dikatakan Tuhan mengenai pikiran yang kita miliki. Ini setiap kita memiliki pikiran dalam kehidupan ini. Dan sebabnya tadi dalam doa pengakuan dosa kita diminta untuk menyelidiki pikiran yang ada dalam diri kita ini. Adakah kita menyadari, saudara, kalau pikiran kita ini, apa yang kita pikirkan, itulah yang menentukan perasaan dan emosi kita. Dan kemudian akan berbuah kepada perkataan dan tindakan kita. Maka dikatakan pikiran kita ini akan menentukan keberadaan kita. Sebagaimana yang kita pikirkan, sebagaimana akan kita lihat keberadaan kita ini. Maka pikiran kita ini, saudara, untuk kita sadari dengan sungguh, adalah pemimpin atau pelopor dari semua tindakan kita. Kenapa kamu kok ngomong gitu? Kenapa kamu melakukan ini? Itu sumbernya semua, pelopornya, saudara, ya, pemimpinnya itu adalah pikiran kita ini. Tindakan-tindakan kita, ucapan-ucapan kita adalah akibat langsung, saudara, dari pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam diri kita ini. Maka pepatah hikmat berkata, taburkan pikiran. Kalau sudah menabur, sudah akan menuai. Dan sudah menabur pikiran, saudara akan menuai tindakan. Dan kalau sudah menuai tindakan oleh karena pikiran saudara, maka tindakan itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup saudara. Nah, kalau sudah memiliki kebiasaan, saudara akan menuai karakter saudara. Dan kalau sudah punya karakter, ya itu yang akan menentukan jalan hidupmu, ya, nasibmu itu, saudara. Dan itulah yang dikatakan Alkitab kepada kita, saudara. Saya akan bacakan Amsal 23 ayat 7. Dengan gamblang firman Tuhan katakan, karena seperti yang kita pikirkan, demikianlah jadinya dengan dirimu itu. Karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, ya, dipikirkan dan kemudian tertanam dalam hatinya,
maka demikian juga dia. Seperti itulah yang dia pikirkan dalam kehidupannya itu. Jadi firman ini menyatakan dengan sangat jelas kepada kita, saudara, bahwa keberadaan diri kita ini bermula dari pikiran kita ini. Karena pikiran kita ini akan membentuk persepsi. Siapa saya melihat, siapa ini, siapa ini? Dari pikiran saya. Pikiran ini menimbulkan cara pandang. Bagaimana saya memandang, itu dipengaruhi dari kenapa saya merendahkan dia, mengapa saya meninggikan dia, mengapa saya hormat dengan dia. Segala sesuatu itu muncul dari cara pandang kita ini. Jadi pikiran kita ini, saudara, itu membentuk cara kita untuk melihat segala sesuatu. Jadi kalau kita ibaratkan itu semacam kacamata. Kalau tidak pakai kacamata hitam, meskipun ini terang, tidak pakai hitam, semua jadi remang-remang. Kacamata gelap, maka yang kita lihat juga kesurangan. Tapi kalau kita buat kacamata bening, apalagi saya minus plus, kemudian diganti dengan minus plus, semuanya jadi terang. Nah, seperti itu pikiran. Maka saya katakan, pikiranmu tidak terang, ya. Itu mempengaruhi penglihatan kita juga jadi gelap semuanya. Cara pandang dan pola pikir kita ini, saudara, misalnya terhadap satu masalah, terhadap satu kejadian, itulah yang akan menentukan kebahagiaan dan sukacita dalam hidup kita ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, ya. Dia berkata, the happiness of your life is depend upon the quality of your thoughts. Kebahagiaan hidup, kalau sudah sukacita hidup saudara itu tergantung dari kualitas pikiran kita ini. Maka Norman Vincent Peale berkata, ya, change your thoughts and you will change your life. Dan itu juga, saudara, yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa jalan masuk kita untuk menerima rahmat hidup baru dari Tuhan. Karena Tuhan datang untuk menjadikan hidup kita menjadi baru, yang lama akan berlalu dalam kehidupan kita. Kita akan dijadikan ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Tuhan. Dan itu bermula, pintu masuknya adalah melalui pertobatan. Setiap kali kita ibadah, kita diingatkan mengenai hal ini. Dan baru saja kita juga melakukan semangat pertobatan kita kembali dalam doa dan seterusnya. Pertobatan. Nah, saya tahu apa itu pertobatan. Kalau sudah ditanya, apa itu pertobatan? Ya, berkali-kali saya supaya kita punya semangat pertobatan. Dan jadi apa? Kalau kita tanya, apa itu pertobatan itu, saudara? Nah, kalau sudah buka dalam Alkitab, kata yang dipakai untuk pertobatan itu dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia, ya, metanoia. Nah, apa itu artinya? Berbalik, ya. Kalau saya lihat, nanti buka kamus Yunani, ya, metanoia itu secara harafiahnya metanoia itu berubah apa? Pikiran, ya. Jadi kalau kata yang dipakai pertobatan itu metanoia, bahasa Yunani. Harafiahnya meskipun diterjemahkan menjadi pertobatan, tapi harafiah kata itu dalam Yunani itu adalah perubahan apa? Pikiran, saudara, ya. Contoh saja di mana kita dapat lihat kata itu dipakai di Roma 12 ayat 2. Berubahlah. Ya, itu berubahlah oleh pembaharuan
budimu. Maksudnya budi itu pikiran kita ini, ya. Jadi perubahan pikiran yang terjadi saat seorang bertobat, ya. Jadi pertobatan itu, saudara, Anda sudah sadari, kalau mau bertobat, tapi sudah nggak mau berubah pikiran saudara, itu bukan pertobatan. Pertobatan ini berawal dari kita mau sungguh berubah. Pertobatan adalah kesiapan kita untuk mengubah cara pandang dalam hidup kita ini. Yaitu setiap cara pandang kita, pola pikir kita yang tidak datang dari Allah. Agar kita melepaskan semua pandangan, persepsi, pola pikir, apapun yang buah daripada pikiran kita ini yang tidak sesuai dengan iman. Ya, itu yang membuat kita sukacita, bukan? Iman dan sukacita. Dan menggantikannya dengan iman. Dan kita tahu iman itu dari firman Tuhan, ya. Sehingga menghasilkan cara hidup yang baru dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan Roma 12 ayat 3, hendaklah kamu ini berpikir sedemikian rupa, sehingga kalau kita berpikir sedemikian rupa, kamu akan menguasai dirimu melalui pikiran kita sedemikian rupa itu menurut ukuran iman. Jadi imanlah yang menguasai pikiran kita itu, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Maka firman Tuhan yang kita baca pertama tadi dari Perjanjian Lama mau mengajak kita, kenapa kita ini perlu bertobat? Oleh karena ini harus kita sadari sungguh. Yesaya 55 ayat 89 mengajak kita dengan sungguh menyadari bahwa dalam banyak hal, kalau tidak boleh saya katakan dalam semua hal, pikiran kita manusia ini yang sudah rusak oleh dosa itu berbeda, bertolak belakang dengan pikiran Allah. Itu yang pertama-tama harus kita sadari. Saudara sekarang tidak punya pikiran, pendapatku, mauku, ideku, maksudku, dan seterusnya. Tapi Tuhan mau rencanaku. Tapi sekarang Tuhan ingat, itu berbeda dengan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, dan mau Tuhan. Dan bahkan Yesaya berkata kesadaran kita itu bukan hanya beda sedikit, seperti tingginya langit dan bumi. Demikian bedanya pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan. Rancanganmu dengan rancanganku, kehendakku dengan kehendakmu. Itu tingginya bedanya seperti langit dan bumi. Ya, itu kata dari Yesaya. Jadi itulah sebabnya mengapa kita ini perlu hidup dalam semangat pertobatan, untuk mengganti pikiran kita ini dengan pikiran Tuhan. Karena bedanya seperti langit dan bumi. Maka bacaan Injil kita hari ini, kita ambil contoh satu saja, yaitu Petrus. Kalau saya pakai pikiran manusia, ya, coba saya bayangkan, saya akan ditangkap, dan saya akan dibunuh, dan saya akan mati. Kira-kira apa saudara bilang? Oh haleluya, matilah kamu. Saya rasa saya akan juga seperti Petrus, bukan? Ya. Jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Jangan kamu mati. Ya pasti kan begitu, ya kan? Itu kan manusia. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kamu iblis. Ya. Nyahlah kamu ini iblis. Kamu menjadi batu sandungan. Kalau kamu memikirkan yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Tuhan. Itu tingginya seperti langit dan bumi, saudara. Ya, itu contoh saja yang kita dapat lihat dari pikiran Petrus yang berbeda dengan pikiran Kristus. Jadi kalau disebut iblis itu berarti pikiran itu saudara bisa muncul dari Tuhan, bisa muncul dari iblis dalam kehidupan kita ini.
Jadi menjadi sangat penting jika apa yang dipikirkan iblis, Tuhan itu nggak peduli dengan pikiran iblis, tapi yang dipedulikan Tuhan, concern Tuhan itu, kalau yang dipikirkan iblis itu kemudian atau merupakan sesuatu yang juga kita pikirkan. Jadi yang kita pikirkan itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari iblis. Kalau Tuhan apa yang pikiran iblis masa bodoh ya. Tapi kalau pikiran iblis itu yang kemudian masuk mempengaruhi kita, itulah concern Tuhan buat kita. Dan iblis itu, kalau diukur, enyahlah kamu iblis kepada Petrus, itu dari pikiran Petrus itu. Karena iblis itu dalam banyak hal, oleh karena kita ini sudah rusak oleh dosa itu, berhasil memanipulasi pikiran kita ini. Nah, kalau pikiran kita sudah dimanipulasi oleh iblis, maka perasaan dan emosi kita, mengapa ada orang yang marahan, mengapa ada orang yang emosinya sampai mau bunuh orang, dan sebagainya, orang kejamnya seperti itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Emosi meluap-luap, marah sampai kalap, dan sebagainya. Itu segala sesuatu pikiran kita mempengaruhi kuat emosi dan perasaan kita ini, dan kemudian tindakan kita. Nah, saat iblis, saudara, berhasil membuat kita terus memikirkan, misalnya kita ini, kalau saudara ini yang saudara pikirkan itu kekurangan pasangan saudara, sehingga yang keluar kecewa, marah, tidak puas dengan pasangan saudara yang dianugerahkan Tuhan, yang adalah tuh bagian dari tubuh kita, suami, istri kita ini, akan dibuat untuk sangat sukar, untuk bersyukur. Saat iblis itu yang ditanamkan dalam pikiran kita itu kesalahan orang lain. Saudara lihat anak saudara nilainya 10 biasa saja, begitu pulang nilainya dapat 5, mulut cemuk. Fokus saudara hanya pada kesalahan seseorang yang ada dalam pikiran kita, itu hanya kesalahan orang, dan iblis berhasil memanipulasi kita seperti itu. Maka yang ada dalam hidup kita, emosi kita itu ya hanya marah, ya hanya kesal, ya hanya kecewa. Saat iblis berhasil memanipulasi yang kita pikirkan itu hal-hal duniawi, ya sudah lihat ini, sudah pengen itu, sudah ini. Yang ada dalam emosi saudara adalah mungkin cemas, mungkin khawatir. Jadi firman Tuhan ingatkan kepada kita, saudara, di mana medan pertempuran yang sesungguhnya terjadi antara iblis dan Allah dalam membawa pengaruh dalam hidup kita. Di sini, saudara. Itu medan pertempurannya. Maka firman Tuhan hari ini diingatkan, ini sangat penting bagi kita. Maka mari kita kendalikan pikiran kita ini, dan menundukkan pikiran kita ini kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak mampu mentaati ini, saudara boleh bilang bersukacitalah senantiasa. Tak ada sukacita dalam hidup saudara. Nah, saudara berani membawa pikiran saudara ini dan menundukkan pikiran kita ini, dan kemudian menjadikan pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita, sebagaimana dikatakan 1 Korintus 2 ayat 6. Tetapi kami ini memiliki pikiran Kristus. Itulah jemaat. Jadi sekali lagi, pikiran kita ini adalah medan pertempuran setiap hari, saudara. Sebab memang sudah rusak oleh dosa. Kita ini sudah dirusak oleh dosa. Dan pikiran manusia itu yang telah dirusak oleh dosa itu, kalau sudah sebut dalam Alkitab, ya, tidak ada waktu, ya, daftarnya akan sangat panjang. 2 Korintus 3:14 dengan pikiran yang telah menjadi tumpul. Kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 4, pikiran yang telah dibutakan oleh zaman, ilah zaman. 1 Timotius 6 ayat 5, pikiran yang tidak sehat. 2 Timotius 3 ayat 8, pikiran yang sudah bobrok. Nah, saudara lihat,
Banyak sekali dalam ayat Alkitab untuk menunjukkan bagaimana kondisi pikiran saudara ini yang sudah dirusak oleh dosa. Namun Allah setiap kali sebagaimana ibadah dan kebaktian selalu menawarkan rahmat pertobatan. Apa itu? Metanoia, perubahan pikiran kita ini dalam kehidupan kita. Pikiran yang berdosa itu jelas dalam Alkitab. Ini tergantung saudara mau atau tidak mau, itu dapat ditawan. Dan tidak sepertinya semua yang muncul dalam pikiran kita itulah jadinya. Tapi kita ini bisa mengolah pikiran. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita ini juga bisa menawan pikirannya yang mau menguasai kita ini. Kita dapat menaklukkan pikiran dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka 2 Korintus 10 ayat 5, kalau firman Tuhan berkata kami menawan, itu berarti bisa. Kita bisa hidup dalam pertobatan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus, itu kata yang dipakai di dalam Alkitab. Itu berarti mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan ya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dengan firman Tuhan itulah kita akan dituntut untuk dapat berpikir, memiliki pikiran Tuhan. Kalau orang dunia mungkin bisa berkata pikiran kita akan menjadi lebih pikiran positif daripada pikiran kita yang negatif senantiasa. Itu pikiran yang benar, pikiran yang kudus, atau pikiran dalam tanda petik positif ya, bukan dalam arti agama timur ya, pikiran Kristus, pikiran kehendak Tuhan itu yang akan membuat kita bersukacita senantiasa. Jadi kalau kenapa hidup saya sebagai orang Kristen kok nggak bisa sukacita ya? Kok maunya marah aja, kok maunya kecewa, kok maunya sungut-sungut ngeluh dalam hidup. Dan tanyakan dalam hal ini saya kembali kepada hal, sudahkah kita memenawan segala pikiran yang membuat saudara ini hanya ngeluh, nyemprot orang, marah di dalam kehidupan kita ini? Jikalau Paulus menasihati kita untuk berubahlah oleh pembaruan budimu, itu berarti bisa. Kita semua bisa. Berubahlah oleh pembaruan budimu ya, Roma 12 ayat 2. Dan sebagaimana dia juga menasihati jemaat di Filipi, hendaklah. Itu berarti bisa kalau sudah berkehendak. Masa saja berkehendak atau tidak, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ini menaruh pikiran yang akan membuat kita keluar perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dan Filipi 2 ayatnya yang kelima. Jadi kita ini punya potensi yang kita semua miliki, yaitu kita dapat memisahkan diri dari pikiran-pikiran yang ditanamkan oleh iblis. Bisa. Jadi saat Rasul Yakobus menasihati kita jemaat Tuhan untuk tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, ini maksudnya tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis itu. Kata lawan itu, kata lawan dalam surat Yakobus ini dalam bahasa aslinya itu antistemi ya, itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu menolak. Gimana cara saudara menolak? Nah, kalau saya tanya para wanita yang pernah didekati oleh pria, tapi dia mau menolak, caranya gimana? Pernah didekati orang, senang dengan saudara, tapi saudara nggak mau menolak, gimana caranya? Biasanya mengabaikan, bukan? Ya saudara abaikan, dia nggak tanggapi, saudara abaikan.
saudara mengabaikannya, menolak di situ, artinya kita juga dapat mulai mengabaikan pikiran-pikiran yang berasal dari iblis, pikiran negatif, pikiran yang buruk, yang membangkitkan gambaran diri kita ini menjadi buruk. Kalau saudara sudah mulai terpuruk, lalu saudara sedih dan saudara berkata, aku ini pecundang, aku ini orang yang gagal, aku ini malu ketemu dengan orang karena sudah begini dan begini, aku ini orang yang malang, aku ini gak pernah hidup bisa cukup, saya gak akan bisa cukup baik, dan dan seterusnya. Saudara dapat terus ucapkan kata-kata, orang lain lebih baik daripada diriku, nasibnya lebih mujur daripada aku ini tidak dicintai, aku ini memang bodoh, dan sudah teruskan dalam kehidupan, aku ini payah sekali. Apalagi yang muncul dalam pikiran saudara mengenai diri saudara, Tuhan tidak sayang sama saya, aku ini sudah tua bangka, gak ada gunanya. Apalagi pasti gagal, gak mungkin bisa, tak ada harapan, dan membuat saudara putus asa. Gak pernah memikirkan itu? Diri saudara sudah nilai seperti itu? Muncul dari pikiran saudara mengenai diri saudara itu, yang membuat saudara kemudian rendah diri. Berapa banyak kalau psikolog ini berkata kita ini terjebak dalam toxic thoughts. Apa itu toxic? Toxic itu racun ya, toxic. Ya, pikiran kita ini sudah diracuni. Yaitu pikiran kita ini diracuni dengan hal yang negatif. Pikiran itu menjadi racun kehidupan kita, yang membuat kita akan terpuruk dalam kehidupan kita dan masuk dalam perangkap iblis dan kebinasaan. Yang membawa kita sebagai ciptaan Tuhan tidak memiliki gambaran yang sehat dari hasil pola pikir kita, yang akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga orang lain akibat pikiran-pikiran kita itu. Inilah yang disebut racun iblis, toxic. Yang dikatakan oleh Alkitab, ini bapa dari segala pendusta. Kalau sudah didustai mengenai diri saudara, kamu ini bodoh, kamu ini gak ada harapan, kamu ini putus asa, racun itu sudah muncul dari bapa pendusta, dan saudara didustai mengenai diri saudara sendiri, dan membuat saudara terpuruk dalam kehidupan saudara karena pola pikir yang ditanamkan oleh iblis itu. Dan iblis ini juga dikatakan dalam Alkitab sebagai sang pendakwa, tiap hari siang dan malam mendakwa kita. Kalau sudah itu juga senangnya mendakwa orang berprasangka, orang sudah dakwa, sudah hakim, dan muncul dari pikiran saudara dan berhasil diracuni oleh sang pendakwa, sehingga hidup saudara juga menjadi pendakwa dalam kehidupan ini. Berapa banyak saudara toksik ini, racun ini saudara dalam hidup kita, membangkitkan perasaan dalam hidup kita, perasaan malu, perasaan bersalah terus-menerus, sudah seminggu, bukan hanya seminggu, sebulan, bukan hanya setahun, 2 tahun, masih terus. Ketemu orang juga malu karena merasa bersalah dan terus-menerus kecewa dalam hidup ini. Perasaan rendah diri, tidak percaya diri, kehilangan harapan, putus asa, dan sebagainya. Kita saudara dapat melawan pikiran itu. Kita dapat mengabaikan pikiran yang buruk-buruk, yang jahat, buruk sangka, dakwaan, hal-hal yang membangkitkan emosi keserakahan, yang menyulut kemarahan dalam hidup ini, yang membuat kemudian tindakan kecemaran, kekerasan karena emosi yang meluap dari pikiran kita ini, yang membuat kita ini dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Kita dapat menggantikannya semuanya, itu yang dikatakan dalam firman. Kita dapat menawannya itu.
dan menyatakan kebenaran dari Tuhan mengenai diri kita ini, bukan menurut perkataan orang. Dan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ya, untuk kita mengembangkan pikiran Alkitabiah kita. Apa itu? Ya, Filipi 4:8. Isi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Biarlah semua yang benar, yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan seterusnya. Baca lagi Filipi itu, yang patut dipuji. Bukan saudara cari semuanya untuk maki-maki saudara, untuk menghina orang. Yang patut dipuji, pikirkan itu. Itulah yang kita biarkan untuk memenuhi pikiran kita ini. Kalau semua yang manis, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, dan seperti yang disebutkan semua dalam Filipi, itulah pikiran Kristus yang menguasai kita. Apa hasilnya dalam hidup kita? Maka saudara, kalau pikiran kita ini membuat kita ini yang ekspresi keluar dari tubuh kita ini, tindakan kita, muka kita selalu metenteng, kalau orang Jawa bilang, sehingga orang gak mau berani dekat-dekat dengan kita. Selalu murung dalam hidup kita, ekspresi kita kalau keluar kata-katanya hanya keluh kesah, hanya sungut-sungut, seperti orang Yahudi sudah diberkati banyak Allah keluar dari Mesir, yang keluar hanya sungut-sungut, tidak bisa bersyukur. Maka tiap hari saudara hitung, saudara keluarnya hanya mendecak, sambil mukanya sewat sama pasangannya, sama anaknya, cak-cak dalam hidup ini. Lalu mulut kita ini yang keluar hanya Itu keluar dari pola pikir kita, persepsi kita dalam kita menghadapi sesuatu dalam hidup kita ini, yang kita jalani, yang kita tangguh. Lalu saudara dalam hidup ini. Dan saya tahu itu, kalau dalam psikologi dikatakan mengandung energi negatif, yang membuat hidup saya juga negatif, dan orang yang mendengar juga negatif, dan semuanya jadi negatif. Dan meniadakan energi positif kalau pakai bahasa psikologi seperti itu, yaitu sukacita dan kebahagiaan kita. Coba saya kira, baik suwe, don, energi itu sudah negatif, langsung don. Nggak bisa. Bagaimana sih? Punya mata atau tidak? Itu terusnya. Itu saja nggak bisa. Itu saja nggak mau. Coba saya teruskan. Itu, tapi sudah bisa menawannya. Kita ini bisa menolaknya. Pikiran itu menjadi pikiran Kristus. Jadi kalau sudah mulai apapun saya katakan ganti sebelum jadi kayak gitu, haleluya, jadi positif, dan patahkan itu. Dan sudah mau gitu, haleluya, patah itu saudara nggak akan masuk dalam energi negatif, pasti saudara. Ganti itu, sudah bisa seperti hanya kata sudah mau ya, haleluya, melalang saudara, wow ya, puji Tuhan ya. Hatiku tenang, berubah, patah saudara. Kuasa itu patah dalam hidup saudara ya. Mau gitu saudara, hatiku teduh, saudara. Positif saudara, berubah saudara, terpatahkan kuasa itu. Saudara, hebat dan luar biasa Tuhanku. Saudara, ganti dalam hidup saudara ya. Kalau sudah mulai gitu ya, sepertinya sudah mengeluarkan sesuatu ya. Sebelum saudara ganti hujan berkat, saudara, berubah, saudara, itu patah itu saudara, dalam diri, saudara, patahkan semua pikiran, ganti dengan percaya, hujan berkat daripada saudara, ya. Dan saudara, saat kita sudah berani untuk mematahkan itu,
Dengan kita mengimani firman-Nya dalam hidup kita ini, kita berani membuat pilihan untuk memiliki pikiran Kristus, yaitu hanya yang mulia, hanya yang adil, apalagi yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, dan masih banyak lagi. Nanti baca lagi, itu penuhi pikiran kita. Hasilnya apa, saudara? Bersukacitalah senang. Pasti itu hasilnya. Amin.